Teh, aku pengen banget dah wakaf. Tapi pinjem duit dulu lah. Buat wakaf. Kan biar sama-sama buat kebaikan. Boleh kan? Nah kayak gitu tuh boleh gak sih? Sebenarnya nggak boleh, Tin. Lah kenapa? Karena di wakaf itu ada 4 rukun. Apa aja tuh rukun wakaf? Yang pertama wakif. Wakif itu artinya orang yang mewakafkan. Fitin, contohnya tadi pengen wakaf, berarti Fitin itu statusnya adalah wakif. Syaratnya apa aja? Yang pertama merdeka, berakal, balik. 3 syaratnya. Terus yang kedua mauquf. Mauquf itu benda yang mau diwakafkan. Benda apa tadi? Nah kalau Fitin kan pengen tadi bendanya apa? Wakaf duit. Wakaf duit tapi statusnya Minjem dulu sama teteh. minjem. Nah itu nggak bisa. Mauquf itu syaratnya ada 3. Yang pertama barangnya itu sudah diketahui. Terus yang kedua sudah dimiliki sama kita sepenuhnya. Kalau misalnya berkongsi, misal Fitin punya saham, pengen mewakafkan saham ke suatu lembaga, tapi itu sahamnya berkongsi, maka cuma bisa bagian Fitin aja. Yang punya aku aja yang jelas. Benar, yang punya kamu aja gitu. Jadi sesuai kepemilikan kita. Terus yang ketiga bahan itu tetap atau kekal gitu, nggak yang menghilang. Jadi ada dia bisa dihasilkan, bisa diberdayakan begitu. Nah itu mauquf bendanya. Ketiga rukunnya adalah mauquf alaihi. Artinya Penerima wakafnya. Oh. Nah, penerima wakafnya. Nah, itu syarat-syaratnya ketika memberikan kepada mauquf alaihi, yang pertama harus dinyatakan secara tegas ketika berikrar. Maksudnya mau dikasih ke siapa? Nggak boleh kepada anonim, tapi harus ditentukan. Mauquf alaihinya itu siapa? Tujuan wakafnya itu harus untuk ibadah. Nah, yang terakhir nih Titin nih, sigot itu apa sih ucapannya? Ikrarnya. Jadi wakaf itu harus ada ikrar, sehingga apa? Nanti ketika misal ahli waris pengen ngeklaim itu udah nggak bisa. Karena tadi kalau misalnya kita sudah mewakafkan ada tiga hal. Tidak boleh diwariskan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dikasih hadiah. Misal tadi Fitin sudah mewakafkan rumah. Iya, aku pengen wakafin rumah nih ceritanya. Nah, terus tiba-tiba anaknya Fitin itu pengen gitu ya, pengen ngambil alih lagi tuh rumah Fitin yang udah diwakafkan, itu nggak boleh. Makanya harus jaga dengan apa? Ikrar. Kalau udah ada ikrar itu anak hak waris sudah terputus dan sebagainya, nggak boleh diperjualbelikan dan sebagainya. Nah, ketika sigot ini ada beberapa syarat. Yang pertama tidak boleh dengan waktu tertentu. Jadi misalnya hanya boleh setahun, nggak boleh. Ya aku misalnya wakafnya cuma boleh 5 tahun gitu. Nggak boleh. Balik lagi ke aku. Nah itu nggak boleh. Itu hukumnya selamanya wakaf itu. Abadan. Terus yang kedua, wakaf itu tidak boleh pakai syarat yang tidak memungkinkan. Kayak ditaklik, apa sih dikaitkan. Misal Fitin pengen wakaf sumur gitu ya. Kalau misalnya jadi miliarder. Wih. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena tadi dia mengaitkan kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Oh. Ya udah kalau mau wakaf, nggak usah pakai kalau-kalauan. Ikhlas gitu ya Iya maksudnya? ikhlas, ya ikhlas. Nah itu jadi 4 rukun tadi kalau misalnya tidak terjadi maka wakafnya tidak sah. Nah terus ada satu lagi namanya nazir. Nazir itu siapa sih? Nazir itu adalah badan yang mengelola wakaf. Nah dalam UU Badan Wakaf Indonesia, si nazir ini dia punya hak 10% dari hasil wakaf. Bukan nilai wakaf. Bukan nilai wakaf yang aku berikan. Benar. Jadi hasilnya, contohnya tadi Fitin ngasih nilainya 1 miliar. Iya. Kemudian Masya Allah diberdayakan. Nah hasilnya ini 10% baru dikasih ke nazir, bukan si 1 miliar itu. Berarti kalau misalnya aku mau wakaf tapi belum punya duit, daripada minjem mending aku nabung dulu gitu. Iya nabung dulu dong. Ngerti? Iya sip, Masya Allah.